Chapter 1091. Tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, tubuh bodhisattva dibungkus dengan air liur transformasi. Ketika nyala api bersentuhan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, api itu segera mulai menggeliat seolah-olah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiaoyan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi air liur itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan dengan api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau putih berputar lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva berlangsung selama 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Hah! Xiaoyan mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, dia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva secara bertahap telah mengungkapkan banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud sebesar telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini segera jatuh dan diraih oleh tangan Xiaoyan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya di tangan. Ini adalah benih bodhisattva. Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik-manik hijau zamrud, yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon bodhisattva kuno. Namun, jenis barang langka ini sama langkanya dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva sebenarnya dapat membentuk benih bodhisattva. Mata Xiaoyan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Sukacita melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit Dozun karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas Doseng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Dozun menerkamnya seperti ngengat tertarik pada api. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati memasukkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Dozuns, yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiaoyan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Jika tidak, dia benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan.
Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiaoyan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna hijau zamrud dari nyala api. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekannya ke perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan sebagian nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melingkarkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Mengikuti kedatangan jarinya, nyala api hijau putih, yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, itu membawa suara gemericik saat itu menyerbu ke pusaran racun abu-abu. Gas racun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu berputar dengan gila-gilaan. Sementara itu berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan hidup yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan Doukimu dan tekan gas beracun. Ubah menjadi poison dan Xiaoyan segera menjerit keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan dari Xiaoyan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doukinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan sejak saat itu, dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan keras di hadapan gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan, jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang menyedihkan. Bersamaan dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun Miti Wuful melonjak tanpa henti ke monster core bulat. Semakin Douki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Terima kasih surga. Xiaoyan berseru di dunia luar saat dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas poison yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya.
Sementara Xiao Yan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini tanggung jawab yang telah Anda bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di singgasana sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi melirik pria tua yang merayap di tanah di dalam aula. Suaranya yang tenang, bagaimanapun, menyebabkan rasa dingin di dalam aula membumbung tinggi. Kepala lembah, semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit Dozun di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan adalah penatua Tianxi yang telah lolos dari tangan Tian Huo Zunze. Dozun, berapa banyak bintang Dozun? Riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang Dozun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxi menjadi sengsara. Dia adalah bintang Dozun. Suara orang tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyuman digantung di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Dozun. Hanya satu bintang ya, sosok manusia di singgasana sedingin es sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besarnya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, "Yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang Dozun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukah Anda kemana tujuan kelompok itu?" Tianxi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening saat melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxi gemetar di bawah hawa dingin yang menakutkan yang bahkan akan menyebabkan Doqi membeku. Cek, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentingan logam samar dipancarkan dari dalam Hall of Souls. Kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, sungguh langka tamu. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Cek, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target dari Hall of Souls kita. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Apa yang Bing Zunze pikirkan? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai es milikku. Kami akan menyerahkan yang lain padamu. Sosok manusia di atas tahta sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit dicocokkan oleh orang biasa. Cek, kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiao Yan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung jauh wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul.
Setelah itu, mereka mengeluarkan suara swosh-swosh dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok hitam ini ada di kelas Do Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi saat aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang mengaku dirinya gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Dozongs berlutut dan menyambut sementara para elit Dozongs menundukkan kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan-lahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melewati ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiao Yan GG. Dengan Sun Er di sekitar, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Chapter 1092. Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk asli, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiao Yan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, ramping. Jelas, tubuhnya ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiao Yan menyapu sebelum berhenti di perut bawah halus dokter peri kecil. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam menghadapi penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil tampak seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiao Yan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya pikat ini ketika menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di dalam hati seseorang yang tiba-tiba menunjukkan penampilan yang mempesona di depan dirinya. Itu seperti jimat yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiao Yan mengamati hidungnya sementara hidungnya mengamati jantungnya. Ini berlangsung sesaat tapi Xiao Yan masih belum bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa getir. Dia mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga orang biasa. Yang terbaik adalah mengurangi godaan seperti itu.
Seseorang akan berubah bentuk secara psikologis jika jumlahnya terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Matanya menatap ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu yang halus menyebabkan dia menyempitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan teratur. Selama dia memampatkan uap wanita racun ke dalam monster core, dia akan berhasil membentuk poison dan proses ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiao Yan lakukan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk poison dan sebelum dia bisa bersantai. Bagaimanapun, metode poison dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami. Xiao Yan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tak berdasar di dalam altar. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya beralih ke sana, hanya untuk melihat kegelapan yang tak berujung. Selain penciptanya, sepertinya tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Energi afinitas api di dalamnya memang sangat padat. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi mengeluarkan api inti bibit. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik pada api matahari di altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan kekuatan isap melonjak dari tangannya. Mengikuti lonjakan gaya isap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik. Akhirnya, itu tersebar. Namun, yang disebut benih inti api tidak muncul. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengeluarkan bahkan sedikit benih inti api. Xiao Yan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan gaya isap dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah. Namun, yang disebut benih inti api masih tidak muncul dengan sendirinya. Gaya hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiao Yan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya digeser ke samping, gumpalan bibit api merah darah yang sangat kecil melarikan diri dari lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos saat bersentuhan dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara embusan saat gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat nyala api di depannya. Nyala api berwarna putih bersih, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan benang darah seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu adalah pembuluh darah api ini, menutupi tubuhnya. Ini adalah api matahari. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima nyala api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lain. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa api matahari ini jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames biasa. Karena tidak memiliki karakteristik kekerasan, itu mungkin tidak kuat saat menyerang, tapi itu sangat cocok digunakan untuk memperbaiki pil. Bagaimanapun, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Aku ingin tahu apakah api matahari ini dapat memberi makan keterampilan pembuatan apiku.
Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan saat dia melihat api putih ini. Saat ini, api transformasi kehidupan hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk lotus api pemusnahan. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan seperti api binatang buas lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu secara gratis. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah memurnikannya. Setelah itu, nyala api itu bergabung dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan benih api itu berkembang secara signifikan. Jenis pembengkakan ini jauh lebih besar daripada saat dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sukacita melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan efek unik dari api matahari ini. Api matahari ini tidak sesulit untuk dijinakkan sebagai Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada sejumlah besar, itu mungkin untuk menumbuhkan benih api transformasi kehidupan ini. Setelah memikirkan bagaimana pemusnahan api lotusnya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan tanpa khawatir setelah penguatan api transformasi kehidupan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara. Matanya tiba-tiba beralih ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Pengisapan ini berlanjut selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan biji api kecil berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiao Yan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk api matahari. Setelah merasakan manfaat dari api matahari ini, Xiao Yan menjadi sangat bahagia hingga tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa melepaskan benih inti api dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah habis dari benih inti api. Setelah disedot paksa 5 atau 6 kali, akhirnya bibit berhenti muncul. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengisap, bahkan sampai dia berkeringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar sudah dihisap kosong? Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Hati Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan pusing ini. Ada racun api yang begitu pekat di bagian dalam lubang ini. Apalagi racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, lampu merah tiba-tiba berkedip di daerah terdalam dari lubang hitam gelap. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiao Yan. Segera, dia berteriak kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah itu berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiao Yan. Cahaya merah dipancarkan dari sekelompok cairan merah darah yang tidak diketahui dan lengket. Cairan ini berbentuk lingkaran dan ukurannya secara kebetulan menutup bagian bawah lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiao Yan menghirup napas saat tatapannya mendarat di cairan lengket berwarna merah darah. Cairan lengket seperti padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Xiao Yan juga memperoleh pemahaman setelah melihat kumpulan cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, yang lain juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritual ini tidak akan bisa melarikan diri dari lubang di tanah ini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, bagaimanapun, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah... Jiwa Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke cahaya berwarna merah itu, hanya untuk melihat bahwa ada manik merah seukuran ibu jari, bulat, tergantung di dalam cairan berwarna darah lengket. Manik merah darah itu mungkin tidak besar, tapi sekilas, itu tampak seperti manik api dengan nyala api menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Xiao Yan terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Inti manik. Chapter 1093. Manik inti. Biasanya, itu disebut manik inti api. Itu adalah sejenis manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manik-manik semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Ada desas-desus bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan manik inti api yang legendaris ini. Inti manik legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, inti manik yang tersembunyi jauh di dalamnya mungkin akan menyembur keluar. Biasanya, sebagian besar inti manik di tangan individu tertentu diperoleh dengan metode ini. Sangat jarang bagi seseorang untuk secara pribadi menemukan inti manik ini jauh di bawah tanah seperti yang baru saja dilakukan Xiao Yan. Jantung Xiao Yan tanpa sadar berdetak sedikit lebih cepat saat melihat inti manik ini. Dia juga mengerti betapa langka inti manik. Selain itu, inti manik juga merupakan bahan utama dalam menyempurnakan manik petir inti. Manik petir inti bukanlah pil obat. Sebaliknya, itu adalah penyempurnaan yang menggunakan rumus yang sangat tidak ortodoks. Itu merujuk semacam metode pemurnian yang aneh untuk menyempurnakan inti manik. Jika penyempurnaan berhasil, itu akan berakhir dengan membentuk manik petir inti. Benda ini tidak bisa dikonsumsi oleh seseorang, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit dozun setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati jika mereka diserang langsung oleh benda ini. Xiao Yan secara tidak sengaja menemukan penyempurnaan dari manik petir inti ini saat mencari melalui formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia mengingatnya karena kekuatannya yang mengejutkan. Setelah tiba di Central Plains, Xiao Yan berpikir untuk membuatnya. Namun, dia hanya bisa menempatkan pemikiran ini di dalam hatinya karena kesulitan menemukan inti manik. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diberkati hari ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam kartu truf yang mematikan. Xiao Yan fokus pada manik merah menyala di dalam energi lengket berwarna merah darah. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya. Bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta karun unik seperti inti manik. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual bertahan di atas cairan lengket berwarna merah darah. Meskipun masih ada jarak, energi kekerasan liar yang terkandung dalam cairan masih menyebabkan beberapa bentuk riak dalam kekuatan spiritual Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan sedikit riak di jiwanya. Hatinya terfokus pada manik merah menyala itu saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang.
Setelah pemeriksaan visual, Xiaoyan memahami bahwa energi liar dan kekerasan dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Seseorang bisa menggunakan kekuatan pancaran di permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan ini. Gugusan cairan berwarna merah darah dan lengket ini samar-samar memancarkan cahaya bergelombang. Kecerahan dan kegelapan yang terputus-putus telah menjadi satu-satunya sumber cahaya dari lubang tanpa dasar ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan bertahan di tempat ini seperti ular beracun dan tidak bergerak. Kekuatan spiritual yang tak terlihat perlahan bergoyang. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, cahaya api yang berulang kali berkedip di permukaan cairan lengket itu tiba-tiba turun ke level paling redupnya. Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritual yang bertahan di atasnya seperti macan tutul saat menerkam ke arah mangsanya. Itu berubah menjadi kilatan petir saat ditembakkan. Engah. Kecepatan. Kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari satu napas, itu telah dibebankan ke dalam cairan berwarna merah darah. Suara, embusan, kecil muncul saat kekuatan spiritual dibebankan ke dalamnya. Xiaoyan tampaknya telah menerobos ke magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas yang membakar terkikis menuju bagian terdalam jiwa Xiaoyan. Untungnya, dia memiliki perlindungan api surgawi, jadi panas yang membakar seperti ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan dalam waktu singkat. Jenis panas yang membakar ini berlanjut dalam waktu singkat sebelum kekuatan spiritual Xiaoyan dibebankan ke inti manik. Kekuatan spiritualnya meringkuk seperti kilat dan langsung berbalik. Akhirnya, ia melesat dengan liar ke arah pintu keluar dari ground hall. Ledakan. Inti manik baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini, setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Ketika cairan itu sepertinya merasakan sesuatu. Gelombang energi kekerasan yang sangat liar dan menakutkan berubah menjadi banjir berwarna darah saat mengejar kekuatan spiritual yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa setelah merasakan energi panas ditransmisikan dari belakang. Jika dia dipukul oleh energi liar dan kekerasan dalam ruang sempit seperti itu, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat. Segera, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kecepatannya sampai batas. Dengan suara, swoosh, dia menerjang keluar dari lubang tanah. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Namun, banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya. Itu mengikuti dari belakang saat itu bergegas. Selama pengejaran ini, keluarnya lubang di bagian atas akhirnya menampakkan sedikit cahaya. Xiaoyan menguatkan pikirannya saat melihat ini. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya, dia menyerbu keluar dari lubang sempit di tanah. Kekuatan spiritual dibebankan keluar dari lubang dengan cara seperti kilat dan memasuki tempat di antara mata Xiaoyan. Inti manik diraih oleh Xiaoyan di telapak tangannya. Xiaoyan meringkuk tangannya setelah jiwa kembali ke tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan tablet batu hitam gelap di sampingnya segera bergeser dengan suara gemuruh. Setelah itu, ia dengan cepat menutupi lubang di tanah. Ledakan. Tablet batu hitam gelap itu baru saja menutupi lubang ketika itu bergetar hebat. Namun, tablet batu hitam ini jelas dibuat dari bahan yang luar biasa. Itu mampu memblokir serangan energi liar yang keras. Desir, desir. Sementara tablet batu menghalangi serangan itu, sinar cahaya di sekitar altar tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semuanya mendarat di tablet batu. Tablet itu seperti mahkota yang sangat berat karena menekan lubang dengan kuat. Dengan bantuan sinar matahari, guncangan tablet batu itu perlahan berkurang. Sesaat kemudian, itu berhenti. Xiaoyan, yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh di samping, akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar tablet batu menjadi sunyi. Segera, matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia melihat ke arah tablet kuno ini.
Itu tiba-tiba memiliki efek penekan. Hampir saja, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat saat dia berada di dalam lubang sebelumnya, kemungkinan dia bisa melupakan tentang mendapatkan inti manik. Jiwanya bahkan mungkin menderita luka serius. Setelah secara bertahap menenangkan kondisi mentalnya yang berfluktuasi, Xiao Yan buru-buru melirik dokter peri kecil di sampingnya. Dia menghela nafas lega ketika melihat bahwa dia tidak diganggu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan perlahan membuka tangannya. Manik merah menyala tergeletak di dalamnya. Ini adalah inti manik. Ya, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan panas menyebar dari inti manik. Dengan memegangnya, Xiao Yan terkejut saat menyadari bahwa energi afinitas api di sekitarnya tampak samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat dia merasakan sedikit perubahan pada energi di sekitarnya. Inti manik ini memiliki efek ajaib untuk menarik energi afinitas api di sekitarnya. Apakah dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih di masa depan? Layak menjadi inti manik. Benar-benar misterius. Xiao Yan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Sayangnya, saya tidak dapat dengan mudah menarik tablet batu sekarang. Namun demikian, tanpa cairan lengket yang menghalangi jalannya, benih inti api akan muncul sekali lagi. Kecepatan yang diciptakannya untuk api matahari juga harus meningkat. Xiao Yan memainkan inti manik sejenak sebelum menoleh kembali ke stone tablet. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan api matahari di tempat ini untuk mengolah dan memperkuat benih api-api transformasi kehidupan. Tepat ketika Xiao Yan dengan menyesal menghela nafas, seberkas cahaya tersebar dari langit dan secara tidak sengaja mendarat di inti manik di telapak tangannya. Engah! Inti manik merah menyala tiba-tiba bergetar di bawah cahaya yang bersinar. Segera, sedikit suara muncul. Api putih pekat tiba-tiba melengkung dan naik dari inti manik api. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya sebagai refleks ketika dia melirik inti manik api di bawah api berwarna putih ini. Matanya langsung membeku. Ini adalah api matahari. Bagaimana itu bisa mengalami transformasi seperti itu tanpa benih inti api? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tinjunya tiba-tiba membentur telapak tangannya. Itu benar, inti manik ini telah menyerap benih inti api dalam jumlah yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia bereaksi seperti itu setelah bersentuhan dengan sinar matahari. Itu telah berubah menjadi sumber api matahari ini. Dengan kata lain, selama energi di dalam inti manik ini tidak habis, itu akan dapat terus menciptakan api matahari. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan yang ekstrim meskipun dirinya yang tenang. Jika ini benar-benar masalahnya, benih api-api transformasi kehidupan di tubuhnya akan berakhir dengan sumber makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga bisa menghemat waktu dan tenaga karena dia tidak perlu berlarian untuk mencari berbagai beast flames. Saya benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiao Yan membuka mulutnya. Pada saat ini, itu benar-benar terlalu praktis untuk mendapatkan inti manik. Xiao Yan menarik napas beberapa kali dan menenangkan dirinya secara bertahap. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia perlahan mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap api matahari yang dibuat oleh inti manik. Dengan inti manik, penguatan api transformasi kehidupan hanya masalah waktu. Seluruh pikiran Xiao Yan difokuskan untuk menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya.
Di tengah kehalusan di mana makanan dan istirahat dilupakan, api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat diperkuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Ketika Xiao Yan tenggelam dalam kegembiraan api transformasi kehidupan yang menguat dengan cepat, iklim tropis sepanjang tahun kota Ye tiba-tiba berubah membeku suatu hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan tertegun dari banyak orang. Setelah melihat salju yang perlahan turun di seluruh kota, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia melompat ke tempat yang tinggi, melihat keluar kota, dan segera menjadi tertegun. Seseorang dapat melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok kulit putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Itu adalah bunga salju yang indah dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ice River Valley, Chapter 1094. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura dingin yang agung dan mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang menurun di dalam kota dan serpihan salju yang tersebar secara mengejutkan adalah hasil dari aura dingin yang agung. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Barisan mereka begitu menakutkan. Jangan bilang kalau mereka mengejar klan Ye. Omong kosong, status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan 5 klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, menurutmu apakah mereka memanggil kekuatan besar hanya untuk datang ke Ye City untuk bermain? Karena kedatangan pasukan besar lembah sungai es yang tiba-tiba, yang datang dari segala arah, kota Ye menjadi keributan besar. Mereka tidak mengerti orang macam apa yang bisa membuat salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es, untuk pergi dengan kekuatan besar. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan berhenti ketika telah menyebar di sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, kota Ye benar-benar dikelilingi. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Klan, serahkan wanita beracun yang menyedihkan dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang samar perlahan-lahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh Doki yang kuat. Akhirnya, itu bergema dengan jelas di samping telinga semua orang. Wanita beracun yang menyedihkan. Mereka ada di sini karena wanita beracun yang menyedihkan, tidak heran. Tidak terduga wanita racun yang menyedihkan ada di klan Ye. Orang-orang ini sangat berani. Keributan di dalam kota menjadi sangat tenang ketika mereka mendengar suara orang tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang yang tidak bersalah selama yang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa sosok putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan dan menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh ke seluruh kota. Setelah itu, mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah Si Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Huo Zunze saat itu. Beberapa sesepuh lembah sungai es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wol berwarna putih. Pria tua itu berambut putih dan senyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tianxi akan menahan rasa takut ketika dia melihat orang ini. Mengikuti kemunculan kelompok Tianxi, keributan lain muncul di dalam kota. Banyak seruan bergema di tempat itu. Itu Tianxi dari lembah sungai es. Ini tidak terduga bahkan dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang kau lihat hanyalah Tianxi, tapi kau gagal mengenali makhluk agung di sampingnya.
Itu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Ini, lembah sungai es bahkan telah mengerahkannya. Dikabarkan bahwa Tian Xuangzi ini naik ke kelas Dozun 10 tahun yang lalu. Lembah sungai es benar-benar telah memasang harga yang mahal untuk menangkap wanita beracun yang menyedihkan ini. Sementara kota itu gempar, interior klan Ye juga sangat tidak nyaman. Semua anggota klan Ye melihat barisan di langit dengan ekspresi tertegun, terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh. Wajah mereka putih pucat. Tian Xuangzi, Tian Si. Mulut Ye Zong sedikit bergetar. Salah satu dari orang-orang ini cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama, klan Ye ini. Wanita beracun yang menyedihkan. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita beracun yang menyedihkan? Seorang tetua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya teringat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiaoyan? Wanita beracun yang menyedihkan ada di antara mereka. Ye Zong dan beberapa sesepuh lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Apa yang membuat panik? Ini bukan seolah-olah kami meminta Anda untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok tua perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah takdir yang paling menyedihkan. Tian Huo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Pandangannya tampaknya telah menembus udara saat berhenti di atas pria tua berbaju katun putih di samping Tian Si. Dozun ya, mereka masih menemukan tempat ini, Tian Huo Zunze bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sampingnya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap gedung. Tubuhnya berdiri tegak seperti tombak sementara aura tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiaoyan? Mereka memang banyak akal bisa menemukan kita di sini. Bagaimana kabar dokter peri kecil? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiaoyan dan bertanya. Segera, namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiaoyan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Saya kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua itu. Sebuah ekspresi muram melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia ditahan oleh seorang Dozun, Tian Si pasti akan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Selain itu, masih ada beberapa sesepuh lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Setelah menghembuskan nafas pelan yang lembut, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Para ahli yang dikerahkan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus membayar dengan harga yang mahal jika mereka ingin menghancurkan tulang yang keras ini. Jika tidak, mereka akan kesulitan untuk berhasil. Penatua Ye Zong, yakinlah, masalah ini disebabkan oleh kelompok saya. Klan Ye Anda tidak akan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menoleh dan menghadapi wajah putih Ye Zong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Pak Tua Yao, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya? Aku yang dulu bahkan pernah melihat elit Doseng saat itu, apalagi barisan seperti itu. Tian Huo Zunze tertawa.
Xiao Yan terkekeh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di Central Plains. Hari ini, dia akan memberitahu lembah sungai es ini bahwa mereka perlu menyiapkan gigi yang bagus jika mereka ingin menggiling tulang kerasnya. Kebanggaan Xiao Yan melonjak ke langit saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti sebentar di depan kelompok Tianxi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Huo Zunze mengikuti dari belakang. Setan tua Tianxi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tidak disangka bahwa Anda telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiao Yan melangkah ke langit saat dia menghadapi si Tian, yang memegang tongkat berbentuk ular, di sisi lain. Dia tanpa sadar mengejek. Ekspresi Tianxi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiao Yan. Dia berkata dengan suara yang padat, "Bocah, kamu bisa memanfaatkan kata-kata. Begitu kau mendarat di tanganku yang dulu, aku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tian Huo Zunze menyeringai sambil mengejek. Melihat Tian Huo Zunze membuka mulutnya, teror juga melintas di mata Tianxi. Jelas, dia masih memiliki ingatan yang dalam tentang pertempuran berbahaya yang terakhir kali. Haha, teman ini pasti orang yang mengalahkan Tianxi, kan? Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Orang tua berbaju katun putih itu menatap Tian Huo Zunze dan tertawa. Tian Huo, jadi sebenarnya Tian Huo Zunze. Aku yang dulu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Orang tua itu tersenyum dengan sikap yang tampaknya ramah. Namun, matanya berputar saat dia berkata, "Teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan wanita beracun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak ikut campur?" Tian Huo Zunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang saat melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku yang dulu hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan." Tian Huo Zunze membalas senyuman itu. Namun, rasa dingin yang samar sudah muncul di matanya. Di mana wanita beracun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tianxi merasa sedikit diyakinkan saat melihat keduanya bertukar tit untuk tat. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa, "Hari ini, lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Ye. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Mata Xiao Yan dengan lembut melayang di atas Tianxi. Rasa dingin yang samar juga muncul di matanya yang hitam pekat. Tidak perlu menunda lebih lama lagi. Hal-hal mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini padaku. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membuat segalanya menjadi kacau lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mata tajam tua Tian Xuangzi menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Nalurinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, dia muncul 10 meter dari Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada Tian Huo Zunze. Dia bahkan tidak melirik Xiao Yan. Tianxi mengangguk. Tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Xiao Yan. Dia tertawa dengan sikap buas, "Bocah, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Ekspresi Xiao Yan tenang. Majestic Doki mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. "Cek, tetua Tianxi, orang ini adalah target dari Hall of Soulsku. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk ditangani?" Saat Tianxi hendak menyerang,
kabut hitam pekat tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Setelah itu, muncul di langit. Tawa aneh terdengar saat itu. Ekspresi tenang Xiao Yan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia meludah, Hall of Souls. Cek-cek ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Dozong. Mata orang tua untuk memilih seorang murid sangat bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, pada akhirnya dia masih ditangkap oleh pelindung ini. Haha, kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sekali lagi dipancarkan. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi. Kedua matanya merah darah saat suara yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi menyelinap di antara giginya satu kata pada satu waktu. Pelindung. Chapter 1095. Setelah merasakan niat membunuh liar yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, mata seluruh kota membawa kejutan saat mereka menatapnya. Yan Xi juga sedikit terkejut. Segera, dia memikirkan tentang perubahan itu. Tampaknya Xiao Yan harus memiliki semacam dendam dengan Hall of Souls sejak dulu. Cek-cek, bukan niat membunuh yang buruk. Ini jauh lebih kuat dari dirimu saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak sekuat tenaga. Karena itu, kabut hitam itu juga berdesir perlahan saat dipelototi dengan mata merah darah Xiao Yan. Tawa dingin pelindung Wu segera dipancarkan. Mata merah darah Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak karena emosinya yang berfluktuasi. Kamu pantas mati. Apakah aku yang dulu pantas mati? Bukan, terserah kamu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi dengan kata-kata sombong seperti itu. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, aku yang dulu bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Ekspresi Xiao Yan sangat mematikan. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi, yang memancarkan cahaya perak cerah, berkedip dan muncul. Riak naik di sekitar kabut hitam pelindung Wu ketika dia melihat penampilan boneka setan bumi. Suara terkejut keluar, ini sebenarnya boneka. Tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih hanya dapat mengandalkan kekuatan luar. Hihi, pelindung Wu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 Dozong. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menyerahkan boneka ini kepada saya yang lama. Yang perlu kau lakukan, hanyalah menangkap anak nakal ini. Tian Xi di sampingnya tersenyum dan berbicara dengan suara yang lemah. Kalau begitu, saya akan merepotkan tetua Tian Xi. Tenang, setelah aku menangkap bocah ini, aku yang dulu akan menyerahkannya kepada Penatua sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar. Pelindung Wu tertawa dengan sikap menyeramkan setelah mendengar kata-katanya. Dengan kekuatan pelindung Wu saat ini, dia mungkin tidak takut dengan boneka ini, tetapi akan agak merepotkan untuk ditangani. Dia bisa menghemat banyak usaha jika Tian Xi campur tangan dan menahannya. Tenang, aku tidak ingin boneka itu berurusan denganmu. Ejekan melintas di mata Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa pelindung Wu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, dia seharusnya berada di sekitar level bintang Dozong 8. Kecepatan latihan ini cukup bagus. Dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya. Kekuatan pelindung Wu saat ini hanya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tian Xi di sampingnya. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Orang di depannya adalah orang yang paling dia benci. Jika bukan karena orang ini, Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak ada habisnya.
Lidahmu setajam silet seperti sebelumnya, pelindung Wu tersenyum tipis. Kakinya segera melangkah ke depan. Suara dentang metalik dipancarkan dari kabut hitam. Segera, rantai logam hitam, dengan kabut hitam yang tersisa di atasnya, terbentang dari kabut hitam seperti ular berbisa. Itu mengelilingi tubuh pelindung Wu. Kilatan dingin berkedip di ujung rantai. Tenang, kamu akan segera bisa melihat Yao Chen lagi. Pada saat itu, pelindung ini akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Souls-ku yang bisa melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu sedikit miring saat diarahkan ke pelindung Wu. Xiaoyan berkata, hidupmu akan diambil olehku hari ini. Cek. Pelindung Wu hanya tertawa dengan sikap dingin di hadapan kata-kata Xiaoyan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang bertahan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Itu segera berubah menjadi petir saat melesat langsung ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan erat mencengkeram penguasa berat. Matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kakinya dengan lembut bergeser saat petir berwarna hitam menembus langit, menembak ke arah bahunya. Dentang, nyala api hijau giok bertahan di atas penggaris yang berat itu. Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan penguasa berat itu membawa nyala api yang panas dan dengan kejam memotong rantai itu. Di bawah suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hitam yang aneh, yang bertahan di atas rantai, dengan cepat menghilang. Pelindung Wu sedikit terkejut saat dia merasakan kekuatan besar yang dikirim dari rantai. Segera, dia tersenyum dingin. 10 sosoknya membentuk banyak bayangan. Setelah itu, seseorang bisa mendengar gelombang demi gelombang suara desis angin yang bertiup kencang. 10 rantai berwarna hitam ditembakkan dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar. Pergilah. Sebuah teriakan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam itu melesat keluar seperti kilat dari kabut hitam yang aneh. Itu mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Mata Xiaoyan menyipit saat tombak rantai berwarna hitam itu menghilang. Kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah itu, penguasa beratnya tiba-tiba menarik beberapa busur misterius. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 tembakan bersama. Bayangan muncul saat penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Cahaya api muncul di atas penggaris. Setelah itu, ia membawa penggaris yang tajam bersinar dan melesat keluar. Cahaya penggaris baru saja meninggalkan penggaris ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tombak rantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Itu membawa angin yang menakutkan saat muncul di depan banyak tatapan mata. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan cahaya penggaris itu. Bang! Suara yang sangat keras muncul. Riak energi yang sangat besar dan kuat menyebar dengan cara seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Hanya 2 bintang dozong yang berani bertabrakan dengan pelindung ini. Anda benar-benar mencari kematian. Pelindung Wu tersenyum lebar. Cahaya hitam di jarinya berkedip saat itu tiba-tiba menempel di udara kosong. Membagi. Swosh 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 swosh. Setelah suara pelindung Wu terdengar, riak energi yang menyebar dengan cepat tiba-tiba memancarkan suara kuat dari angin yang membelah. Segera, 10 sosok hitam tiba-tiba melesat seperti kilat berwarna hitam. Target mereka adalah semua titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci. Namun, pengalaman bertempurnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menghindari rasa panik. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan sisa penguasa muncul dengan cara yang padat, berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Dentang 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 dentang. Rantai berwarna hitam menembaki pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Ini segera mengeluarkan suara jernih terus-menerus.
Percikan dengan cepat menyala. Di bawah 10 serangan gila berantai hitam, bola pertahanan bayangan penguasa bulat mulai menunjukkan tanda-tanda pecah, memaksanya untuk mundur dengan cepat. Bocah ini tidak ada artinya setelah kehilangan bonekanya. Tianxi digantung di udara di sampingnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat Xiao Yan terus dikalahkan. Penghinaan melintas di matanya. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang setelah serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiao Yan memang mengalami kesulitan bertarung melawan Dozong Bintang 8. Untungnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekuatan di permukaannya. Ketika lapisan terakhir bayangan penggaris menghilang, cahaya perak cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan cara seperti kilat. Swoosh swoosh. Rantai berwarna hitam mengikuti seperti bayangan. Bayangan-bayangan itu baru saja muncul ketika rantai ini tiba-tiba datang dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Namun, beruntung Xiao Yan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah Central Plains? Ini adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatanmu ini. Kilatan dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan, yang gesit seperti monyet. Dia segera mengeluarkan tawa dingin yang mengejek. Cahaya perak melintas di langit, dan Xiao Yan muncul 100 meter jauhnya. Dia benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum ganas kepada pelindung Wu. Segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan sebelum dengan cepat menarik kembali. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat nyala api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia. Keterampilan yang tidak penting. Pelindung Wu mengeluarkan senyum gelap dan dingin di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Ini adalah 3 perubahan misterius api langit Vali yang terbakar. Tianxi di sampingnya sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan menggunakan teknik ini. Setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. 3 perubahan misterius api langit ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Saya tidak tahu bagaimana bisa mendarat di tangan anak nakal ini. Jika teknik rahasia ini dilepaskan sampai perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan ditingkatkan oleh 3 bintang. Namun, mereka yang dapat menggunakan teknik rahasia ini hingga perubahan ketiga dapat dihitung dengan jari bahkan di Burning Flame Valley. Cek, ini hanya 3 bintang. Ini tidak cukup untuk membiarkan bocah ini lolos dari telapak tangan pelindung ini. Pelindung Wu itu dengan dingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata Tianxi. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar percakapan keduanya. Wajahnya acuh tak acuh. Setelah itu, segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang api tak terlihat meletus dari tubuhnya. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan kedua. Aura Xiao Yan terus melonjak setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini, ekspresi Tianxi dan pelindung Wu pun berubah. Ini karena aura Xiao Yan saat ini sudah melonjak ke titik di mana ia mendekati level bintang 6. Bocah ini sebenarnya memiliki 2 jenis api surgawi. Tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar saat dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam. 3 perubahan misterius api langit yang terdiri dari 2 jenis api surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke Central Plains. Dia memang memiliki kartu truf. Pelindung Wu berbicara. Namun, hatinya berangsur-angsur merasa sedikit tidak nyaman.
Tiga perubahan misterius api langit ini memiliki tiga perubahan. Xiao Yan sudah mencapai level bintang 6 setelah dua perubahan. Jika dia menggunakannya di lain waktu, bukankah kekuatannya, paling tidak, akan mencapai level bintang 7? Dikabarkan bahwa setiap kali perubahan dari tiga perubahan misterius api langit di Burning Flame Valley digunakan, energi yang terbentuk sangat liar dan penuh kekerasan. Bahkan beberapa sesepuh mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga. Dengan kemampuan anak nakal ini, dia seharusnya belum mencapai level itu. Pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia akan mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan di sisi berlawanan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Wajahnya langsung menegang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu saat kabut hitamnya berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajah Xiao Yan perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tiga perubahan misterius api langit, perubahan ketiga.